Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 6. Dan sebelum perkenalan sebelumnya, kami ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Yori Hardayani SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Otonomi Daerah. Yuk kenalan dengan anggota kelompok 6. Ada Fitri, Jenny, Sophie, Intan, Kamandala, dan Feby. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pengembangan masyarakat, baik itu sejarahnya, pengertiannya, prinsipnya, peran para aktivis, dan juga lembaga yang berperan di dalamnya, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Baiklah, mari kita dengarkan penjelasan materi dari anggota kelompok 6. Selamat menikmati. Gagasan community development atau pengembangan masyarakat muncul dalam diskursus atau wacana keilmuan sebagai sebuah respon terhadap banyaknya masalah yang muncul di umat manusia pada akhir abad ke-20. Nah, beberapa ahli menyatakan pengembangan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format politik baru pada awal abad ke-20. Pengembangan masyarakat ini mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan sosial pada tahun 1970-an. Menyusul mulai bangkitnya kesadaran progresif dari sebagian komunitas internasional untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang lemah dan menerima model kesejahteraan redistributif secara radikal serta memperlakukan model kewarganegaraan aktif dan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Secara istilah, pengembangan masyarakat dalam perjalanannya merujuk pada sebuah pekerjaan profesional, sebuah metode atau pendekatan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, dan sebuah komponen dalam kerja pelayanan kemanusiaan serta sebuah pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia dan sebuah aktivitas politik. Selanjutnya, pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya, dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun supportive communities, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembangkitan sebuah daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain. Adapun salah satu tujuan membangun masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Nah, upaya ini menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya, dan struktur kekuasaan di masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. Adapun ciri-ciri pengembangan masyarakat, yang pertama memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang kedua memiliki wadah kegiatan yang terorganisir, yang ketiga aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terencana, berlanjut, dan sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan sumber daya setempat. Yang keempat, ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait. Yang kelima, ada perubahan sikap pada masyarakat, sasaran selama tahap-tahap pengembangan, dan lain sebagainya. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. Pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat
warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkokoh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas di antara anggota masyarakat, dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi. Didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata, gagasan pengembangan masyarakat bisa dicermati eksistensinya dengan menggunakan perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial. Munculnya perspektif ekologis bersumber dari kritik kelompok pecinta lingkungan green terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Dewasa ini yang dianggap kurang peduli terhadap krisis lingkungan. Kritik kelompok green merupakan bentuk penentangan terbesar dan mendasar terhadap norma-norma mapan dalam diskursus sosial dan politik pada di era 1990-an dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi masa depan tatanan ekologis dunia. Perspektif green memiliki 10 aliran pemikiran. Aliran yang pertama yaitu ekososialisme, pandangan tentang ideologi kapitalis, solusi yang diinginkan sistem masyarakat sosialis. Aliran kedua ekoanarkisme, pandangan tentang hierarki, birokrasi, pemerintahan, solusi yang diinginkan desentralisasi, kontrol oleh lokal, dan penghapusan kontrol pemerintah pusat. Aliran yang ketiga ekofeminisme, pandangan tentang sistem patriarki, solusi yang diinginkan revolusi feminis, penghargaan kepada kewanitaan, dan penghapusan penindasan gender. Aliran keempat, ekoludisme, pandangan tentang teknologi, solusi yang diinginkan teknologi berskala kecil, mengakhiri kemajuan teknologi tanpa batas. Aliran yang kelima, anti pertumbuhan, pandangan tentang pertumbuhan ekonomi, penduduk, konsumsi, dan lain-lain, solusi yang diinginkan masyarakat tanpa pertumbuhan. Aliran yang keenam, prinsip-prinsip ekonomi kelompok green, pandangan tentang teori ekonomi konvensional, solusi yang diinginkan yang pertama ekonomi berkelanjutan komersil eksternalitas, yang kedua ekonomi desentralisasi, pandangan yang ketujuh pekerjaan dan pasar buruh, pandangan tentang definisi tentang kerja, keutamaan pasar buruh sebagai mekanisme distribusi, dan solusi yang diinginkan definisi baru tentang kerja dan waktu luang, pendapatan dasar akademik. Aliran ke-8, pembangunan global, pandangan tentang dominasi dan eksploitasi, solusi yang diinginkan adalah keadilan global, dan aliran yang ke-9 adalah filsafat lingkungan, pandangan tentang pandangan dunia yang antroposentris, solusi yang diinginkan adalah pandangan dunia yang egosentris. Dan yang terakhir, aliran ke-10, pemikiran paradigma baru, pandangan tentang Cartesian linear thinking, solusi yang diinginkan adalah sistematik. Berbagai aliran dalam perspektif green ini tidaklah saling menolak antara satu dengan lainnya. Aliran-aliran ini itu saling memperkuat atau tidak saling kontradiktif. Menurut IFI 1995 terdapat 22 prinsip dalam upaya mengembangkan masyarakat, yaitu 1. Pengembangan terpadu, pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan spiritual merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat. Prinsip yang kedua, melawan kerugian struktural, struktur kelas, gender, dan keragaman etnik sering menjadi kendala dalam pengembangan masyarakat, sehingga pengembangan masyarakat idealnya diarahkan pada masalah kelas masyarakat, masalah gender, ras atau etnik, umur, ketidakmampuan, dan jenis kelamin yang beragam. 3. Hak asasi manusia. Pemahaman dan komitmen terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip yang penting dalam pengembangan masyarakat. Prinsip yang keempat, keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan merupakan salah satu komponen penting dalam pendekatan ekologis. Kelima, pemberdayaan. Pemberdayaan mempunyai makna dalam penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keahlian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. 6. Personal dan politik. Kaitan antara personal dan politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu publik merupakan unsur pokok dalam pengembangan masyarakat. 7. Kepemilikan masyarakat. Pemilikan mencakup kepemilikan atas barang dan kepemilikan atas struktur dan proses. 8. Mencari jalan keluar sendiri.
masyarakat harus mencari pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Jangan lebih tergantung pada dukungan dari luar yang berupa bantuan finansial, teknis, maupun sumber daya lain. 9. Kemandirian. Bantuan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sudah berjalan cukup lama. 10. Tujuan jangka menengah dan visi yang jelas. Sebagai contoh tujuan jangka menengah adalah keberadaan pengungsi perempuan, penyelamatan lingkungan alam, dan sebagainya. Dan contoh visi yang jelas adalah kondisi masyarakat yang lebih baik, dan sebagainya. Para aktivis pengembangan masyarakat tidak menginginkan bidang pekerjaannya diatur secara diskresi atau pembedaan antara pengembangan masyarakat dengan kerja sosial dan tradisi welfare atau tradisi yang berjalan di negara yang memperlakukan adanya sistem jaminan sosial atau kesejahteraan bagi warganya. Pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam 6 model sesuai dengan gugus profesional dan radikal, yaitu yang pertama, perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan secara sukarela oleh warga kelas menengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan masyarakat secara resmi. Yang kedua, pengorganisasian masyarakat merupakan kegiatan yang difokuskan pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. 3. Pengembangan masyarakat merupakan upaya atau kegiatan yang menaruh perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 4. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah relasi sosial kapitalis vertikal antara laki-laki dan perempuan dan negara, serta antara orang dewasa dan anak-anak. Yang kelima, aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan ras atau warna kulit merupakan usaha untuk memperjuangkan persamaan kesempatan di berbagai ras dan menghilangkan diskriminasi rasial. Peran pekerja pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi isu, masalah, dan kebutuhan sebagaimana seperti pada referensi ilmiah serta memfasilitasi munculnya upaya pemecahan isu secara bersama-sama terhadap isu, masalah, dan kebutuhan tersebut. Secara rinci, para aktivis pengembangan masyarakat menangani serangkaian pekerjaan yang mencakup 1. Penelitian dan penelaahan isu-isu, kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, persiapan kebijakan dan perumusan berdasarkan isu. Yang ketiga, pengembangan dan pemeliharaan sumber-sumber daya. Yang keempat, pengembangan cara-cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dari luar dan proses pengambilan kebijakan. Yang kelima, pengembangan, pemeliharaan, dan penilaian program-program masyarakat, dan lain-lainnya. Peran seorang pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat kebanyakan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai problem solver atau pihak yang memecahkan masalah. Kegiatan pendamping sosial ini berpusat pada 3 visi praktek pekerjaan sosial dan dapat didefinisikan sebagai 3P, yaitu pemungkin, pendukung, dan pelindung. Metode pendamping diterapkan dalam mayoritas program LSM sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Secara umum, proses pendamping dilakukan aktivis sosial mengikuti 3 tahap kegiatan, yaitu 1. Tahap animasi. Animasi adalah suatu upaya yang dilakukan aktivis LSM untuk membangkitkan roh berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat ke permukaan sehingga menjadi energi yang sangat potensial. Hasil proses animasi adalah terbangunnya rasa percaya diri dan komitmen untuk menjadikan hidup lebih baik. Yang kedua, tahap fasilitasi. Tahap pemberian bantuan teknis, bantuan manajerial, dan pelatihan. Tahap ini dilakukan oleh aktivis sosial dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian atau kelembagaan lokal yang telah dibangun secara bersama antara masyarakat dengan para aktivis sosial dalam tahap animasi. Beberapa bantuan teknis yang diberikan oleh pendamping umumnya berupa penataan organisasi dan aturan main keorganisasian, penataan pembukaan proposal, pelatihan manajemen dan pendamping dalam forum pertemuan masyarakat. Yang ketiga, tahap penghapusan diri. Terdapat jangka waktu program bagi pendamping dalam memberikan bantuan COCD. Yang terpenting adalah masyarakat tidak merasa kehilangan ketika dia keluar atau selesai dari pekerjaan pendampingnya.
Tahap penghapusan diri ini tidak dapat begitu saja dilakukan, karena jika masyarakat belum siap tetapi sudah terburu-buru ditinggalkan oleh pendamping, justru akan menimbulkan kerusakan sistematis di kalangan masyarakat itu sendiri. Agen perubahan adalah para pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan pengambilan keputusan orang lain selaras dengan anjurannya. Yang pertama, peranan sebagai pemecah masalah atau problem solving. Dalam menangani masalah, sebaiknya seorang agen perubahan dapat A. Membatasi permasalahan atau ruang lingkup masalah. B. Menganalisis masalah menjadi lebih sederhana dan lebih rinci. C. Memilih metode berpikir yang tepat, apakah secara analitis atau sintetis. Yang kedua, peranan sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang agen pembaharuan harus memahami kondisi dan situasi masyarakat setempat, sehingga apabila mereka menghadapi atau berhadapan dengan pihak lain, tidak lagi merasa minder. Yang ketiga, peranan sebagai penghubung antar sistem. Masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat. Yang keempat, peranan sebagai motivator. Agen perubahan harus mampu menjelaskan bahwa perubahan di luar sistem telah terjadi begitu pesat. Bila kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka kita akan semakin tertinggal. Yang kelima, peranan sebagai komunikator. Agen perubahan sebagai komunikator ini harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut dengan harapan agen perubahan. Aktivis LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terrealisasikannya proses pemberdayaan masyarakat. LSM adalah organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan lingkungan atau sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Di Indonesia, istilah LSM telah didefinisikan secara tegas dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang disebarluaskan kepada gubernur seluruh Indonesia tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lampiran 2 dari Inmendagri menyebutkan LSM adalah organisasi atau lembaga yang secara sukarela atau kehendak sendiri. Warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan CBM atau Community Based Management berbasis masyarakat, yaitu pendekatan pengelolaan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM adalah suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah. CBM membawa konsekuensi bahwa masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Perencanaan program pengembangan masyarakat juga memerlukan usaha untuk memenuhi kriteria SMART. Maksudnya adalah simple atau mudah dipahami, terukur, realistik, dapat dicapai, dikerjakan sesuai sumber yang tersedia, dan dapat dikerjakan sesuai waktu yang tersedia. Beberapa isu yang sampai saat ini masih mendapatkan perhatian bagi para agen pembaharu antara lain yang pertama, masalah keberlangsungan meliputi faktor sosial kultural, faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat dapat dibedakan menjadi kemiskinan yang bersifat absolut dan relatif, namun permasalahan mendasar dalam pembangunan masyarakat kita adalah adanya kemiskinan struktural. Yang ketiga, ketimpangan hubungan sosial yang meliputi kelompok dan kelas sosial, hubungan-hubungan kekuasaan, hubungan-hubungan gender, hubungan-hubungan etnik, tokoh-tokoh penting, dan konflik-konflik sosial. Yang keempat, pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia yang meliputi hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi, dan demilitarasi.
Yang kelima, partisipasi meliputi pembangunan yang berpusat pada manusia, pemberdayaan, mobilisasi, perencanaan dan evaluasi partisipatoris, tradisi dan praktek budaya, sumbangan uang dan barang, dan daya beli masyarakat. Yang keenam, pengembangan kelembagaan yang meliputi tingkat lokal, manajemen, kapasitas dan kemampuan, efektivitas dan efisiensi, dan kelompok atau organisasi formal dan informal. Yang ketujuh, penyesuaian struktural yang meliputi pasar dan negara, sosialisasi, perdagangan, bukan bantuan, sektor kegiatan formal dan non-formal, dan intervensi yang ditentukan oleh permintaan. Dan yang kedelapan, perlindungan lingkungan yang meliputi tingkat bahaya dan degradasi, dampak lingkungan, manajemen sumber daya alam, dan struktur ruang dan kawasan pemukiman di daerah pedesaan dan perkotaan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini membantu menambah pengetahuan para penonton. Kami juga minta maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan kami dalam menyampaikan materi tentang pengembangan masyarakat tersebut. Baiklah, kami